Selamat siang kawan-kawan, apa kabar kalian? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini satu lagi petuah ataupun herba yang ingin saya ketengahkan, yaitu dia herba, dia juga rempah, dan tidak lain dan tidak bukan adalah kunyit. Kunyit ini banyak kegunaannya. Selain daripada untuk kita campur pada masakan ikan, selalu dengar orang masak ikan asam pedas. Jadi diantara bahannya adalah kunyit. So hari ini saya akan tunjukkan satu lagi obat ataupun untuk kita mengobat terutama pada kudis ataupun luka-luka yang kecil lah, jangan luka besar lah, luka-luka kecil seperti terpotong tangan. Nah, jadi kita beli sapu lah pada minyak yang akan saya buat nih. Ini ada kunyit, jadi ini cuma sebagai contoh ya, jadi saya ambil sedikit ya. Kalau ambil banyak-banyak pula saya yang kehilangan nanti kena buang. Lagipun saya perlu guna juga ini untuk masak ikan, jadi saya ambil sedikit saja, lebih kurang 1 inci untuk sebagai contoh ya. Kemudian bahan yang seterusnya adalah minyak. Minyak pun sedikit ya, kita ekonomis kita. Kalau banyak-banyak minyak di rumah pun mau habis sudah. So ini sebagai contoh ya, ini minyak. Tapi sebenarnya yang lebih baik minyak adalah minyak kelapa. Ini minyak makan. Tapi kalau tiada minyak kelapa, minyak makan pun boleh juga. So kunyit ini kita kena tumbuk lah. Sini saya ada lusung, kita tumbuk, dia kasih hancur lah. Kenapa perlu dikasih hancur? Sebab kalau tidak dikasih hancur, zat-zat di dalam kunyit ini dia lambat keluar lah. Jadi kalau hancur dia cepat keluar lah. Jadi zat-zat yang terdapat dalam kunyit inilah yang sangat-sangat kita perlukan untuk mengobat luka ataupun kudis kita. Kita tumbuk dia sampai lumat. Tumbuk lagi sampai kita puas hati. Jangan pakai serbuk kunyit lah. Serbuk kunyit tuh itu bukan original lah, sudah banyak campuran mungkin dah. Jadi kita kunyit hidup. Oke, sekarang dia sudah hancur. Sudu pun tidak bawa, tidak apa, kita guna tangan ya. Jadi kunyit ini kita simpan pada minyak kelapa. Kalau kita sering masak asam dengan kunyit ya, luka-luka di dalam kan cepat sembuh, karena kunyit ini memang dia punya khasiat nih untuk menyembuhkan luka-luka, saya kira lah, di luar kah di dalam. Jadi ini untuk kegunaan luar saja, yaitu kudis. Kadang-kadang kudis nih kalau budak-budak kan masih kecil itu berkudiskan, kemudian kudis tuh dikerumuni dengan lalat. Ada lalat yang satu jenis yang kecil, lalat besar pun kadang ada juga. Jadi untuk mengelakkan daripada lalat-lalat selalu menginggap ataupun menjilat kudis-kudis tuh, kita bubuh ataupun kita sapu pada kudis kita. Jadi lalat pun ndak suka sudah. Pasal bau kunyit ini mungkin tidak disukai oleh lalat-lalat tuh. Jadi kita punya ramuan pun sudah jadi.
Nah beginilah aja nih. Wah, minyak pun sudah nampak kuning sudah ya. Berubah wajah kuning. So inilah obat ini kita sapulah pada kudis kita ataupun pada luka kecil lah, luka kecil, jangan lupa luka besar, luka kecil. Misal kata kita potong bawang kan tiba-tiba terpotong sedikit pula tangan kita tersesar, nah, itu boleh kita gunain ya. Sapu pada dia. So cara dia senang ya, kasih sapu sih ya. Ini kaki lagi nih mau kena testing kan, ada tapi tidak apa, kita coba ya. Ini contoh lah pakai lusung kan, contoh lah lusung inilah, lusung ini seperti kita punya kaki lah kan, ataupun mana-mana bagian badan yang ada luka ataupun kuris. So kita sapu-sapu deh, kita kasih minyak begini baru kita sapu gitu nah, sapu-sapu dia. Kalau sudah merata oke, cukup sudah. Nanti waktu pagi guna cuci, lepas mandi, malam mau tidur guna lagi sampailah kita punya kudis kering. Dan ini obat ini pun ya, sepatutnya kita buatlah banyak-banyak sebagai stok, orang bilang kan, sebagai habis kadang kita ini malas mau pergi ke klinik ataupun hospital membeli obat, jadi kita stok sedialah di rumah. Kita buat 1 botol kah, setengah botol gitu. Dia tahan lama pasal dia kunyit berendam dengan minyak, jadi dia tahan lama. Minyak kelapa bukan minyak makan, tapi kalau tidak minyak kelapa pun boleh juga lah minyak makan. Jadi dia tahan lama dan boleh digunakan pada bila-bila masa apabila diperlukan. Oke kawan-teman, harap kawan-kawan semua paham apa yang telah saya cakapkan ini, dan bolehlah kalau ada luka-luka atau coba letak obat kunyit hidup bercampur minyak sebagai mengobat luka-luka kecil ataupun kudis. Oke, saya rasa itu sih untuk perkongsian pada hari ini. Saya harap kawan-kawan akan mencobanya pada masa-masa akan datang jika sekiranya terdapat kudis-kudis, sama ada pada diri sendiri maupun pada anak-anak kawan-kawan. So tiadalah masalah untuk takut menggunakan ini, adalah bahan-bahan semula jadi, dijamin selamat. Oke, dengan itu saya ucapkan kepada mereka-mereka yang mancing tuh, selamat mancing. Rajin-rajinlah strike betok, strike sepat siam, nila babon, lepas beli goreng. Dan kepada rekan-rekan yang lain saya ucapkan selamat berehat, dan semoga kalian juga sukses. Dan untuk YouTube ini sama-samalah kita tolong menolong demi kejayaan bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.